Sampurasun. Hei, halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Haha, Cepot apa kabar? Aku langsung aja nih nyamber nih. Cepot apa kabar hari ini? Baik. Baik ya, sehat dalam ya. keadaan sehat. Sehat. Kita langsung aja deh. Boleh. Perkenalkan ke pemirsa. Kita hari ini ada 2 orang narasumber. Di sini ada Bapak Hussein Habsy, SKM MHKOM, Sekretaris Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Apa kabar, sehat Pak? Sehat. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Dr. Sony Hari B. Harmadi. Iya. Beliau ini adalah Ketua Tim Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Apa kabar? Sehat juga ya. Baik. Sehat ya, Sehat Cepot juga. selalu. Nah, jadi pemirsa meskipun kita di sini ramaian ya, tapi kita perlu ngasih tahu kalau kita di sini selalu menerapkan protokol kesehatan. Betul, Mbak. Kita jaga jarak, Betul, ya kan? iya. Semuanya pakai masker. Kalau Kang Cepot ini pakai face shield dan ruangan yang kita gunakan ini juga sudah disterilisasi dengan penyemprotan disinfektan. Dan yang paling penting kita juga semua yang masuk ke sini sudah cuci tangan sebelum masuk ke ruangan ini. Tapi nggak apa-apa, kita pakai hand sanitizer juga supaya lebih yakin lagi ya. Itu. Ini nggak cuma saya, semuanya narasumber Semua, Pak Hussein ya. juga. Saya tadi sebenarnya sudah. Sudah juga. Nggak apa-apa lagi. Kalau saya boleh, Mbak. Boleh. Sebenarnya sering-sering juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa Buat ya kalau lebih memastikan. sering. Betul. Kang Cepot, aku duluan yang nanya ya. Oh, silakan. Sebagai mangga, perempuan mangga. katanya ladies first. Jadi ya udah aku duluan nanya. Aku pengen nanya ke Pak Hussein dulu nih. Pak Yo, Hussein, ya. Iya. masyarakat sekarang sudah mulai aktif bergerak. Jadi Ya. pergerakan penduduk sudah mulai terus terjadi. Betul. Bagaimana melihat fenomena pergerakan penduduk saat ini? Apakah kita masih dalam taraf dikatakan aman gitu? Iya. Ya sebenarnya kalau kita lihat tren peningkatan kasus ya, sebenarnya kita itu kasus di Indonesia masih terus meningkat sebenarnya. Betul. Kita belum sampai puncaknya nih saat ini gitu. Artinya kita nggak boleh lengah gitu, karena penularan masih terjadi. Kasus baru masih terus meningkat kan gitu. Sekarang ini kan kasus perhariannya 3.000, 4.000 ya secara nasional ya. Artinya ya seandainya kita harus keluar begitu kan, mobilitas bergerak satu tempat ke tempat lain, mutlak harus betul-betul disiplin menerapkan protokol kesehatan karena kita tidak pernah bisa tahu gitu. Kita bisa jadi karena lengah, lupa pakai masker atau pakai masker tapi sering dicopot-copot misalnya gitu kan. Itu ketika ngobrol ya dengan teman ketika makan di restoran bareng-bareng bisa jadi di situ terjadi penularan. Oke. Artinya tetap kewaspadaan harus diterapkan begitu, Jadi protokol kesehatan. pergerakannya sebenarnya bisa tetap dilakukan tapi harus dengan protokol kesehatan gitu ya. Iya. Ya artinya kalau mau bergerak sebenarnya untuk hal-hal yang sangat penting lah saat ini, gitu kan. Artinya yang paling safe sebenarnya di rumah. Tetapi berapa kuat sih orang tahan di rumah gitu kan. Iya benar. Tapi ketika mau keluar katakanlah dia memang hal penting, bekerja untuk penghidupan, oke harus keluar. Tapi protokol diterapkan gitu kan. Atau harus ke rumah sakit gitu. Nah itu harus menerapkan juga protokol kesehatan. Kalau nggak perlu-perlu amat, lebih baik nggak usah pergi ke kerumunan yang ada risiko gitu. Lebih aman di rumah sebenarnya. Yang jelas tuh efektivitas masker itu untuk mengurangi risiko penularan sangat besar. Oke. Terus. Ya, karena tidak terjadi droplet tuh cairannya itu yang mengandung virus itu tertahan ya dengan Oke. menggunakan masker. Dengan pakai masker. Masker. Jadi begitu. masker yang paling tinggi saat ini perlindungan untuk masyarakat ya. Dan jaga jarak juga. Dan jaga jarak juga. itu penting. Kemudian ya ini tadi nih kita pakai pembersih ya, hand sanitizer gitu. Jadi setiap habis melakukan kegiatan yang menggunakan fasilitas umum ya yang sering dipegang sama-sama berbarengan oleh orang itu harus segera mungkin dibersihkan gitu. Karena virusnya ini walaupun berbahaya tapi sebenarnya mudah mati dia. Dengan sabun, dengan hand sanitizer mudah mati. Gitu. Oke, meskipun cepat penyebarannya tapi juga mudah mati kalau kita tahu caranya ya. Iya, Nah, seperti itu. tadi ngomong-ngomong soal tempat-tempat umum begitu, dokter Pak Sony gimana nih kita kalau misalnya ngelihat fasilitas kendaraan umum yang tidak menerapkan protokol kesehatan, tapi kita harus naik kendaraan umum, kita harus gimana? Bisa nggak sih kita negur atau bagaimana? Ya, tapi diupayakan kita pastikan bahwa protokol kesehatan tetap dilakukan di kendaraan umum tadi. Karena kalau tidak, kita paksakan potensi tertularnya tinggi. Nah,
Kemudian kalaupun kita sangat terpaksa ya, maka bisa kita tegur atau kita sampaikan bahwa yang sebaiknya mereka bisa menjaga jarak, supirnya menggunakan masker dan seterusnya. Tapi kalau itu sulit, lebih baik tidak pergi. Diam Jadi saja. iya di rumah saja. Tetapi kalau misalkan kita sudah melihat kan dari awal mau berangkat nih sampai ke tujuan lalu kembali lagi kita harus petakan potensi risikonya. Oh, iya. Ya, potensi risiko tertular tuh di mana? Misalnya di rumah makan. Kalau kita sangat merasa bahwa tidak aman, tidak ada restoran yang aman, ya kita bisa bawa makanan sendiri. Ya, kalau kemudian kita merasa bahwa oh iya ternyata tempat ini aman berdasarkan review atau telaahan kita cek, oh rumah makan ini menerapkan protokol kesehatan dan seterusnya, ya nggak apa-apa silakan. Tapi kalau merasa tidak aman, ada risiko penyakit misalnya dan seterusnya, bawa makanan sendiri. Zaman dulu tuh ya Pak Husein waktu saya kecil itu, wah kita bekal, terus gelar tikar makan di bawah pohon tuh sehat ya kan. Buat trap. Jadi banyak kok. Bisa pakai sistem piknik Iya, gitu ya. jadi kan kita piknik benar Mbak Nilo. Kita tuh berlibur tuh kan caranya macam-macam ya. Tapi memang benar seperti yang disampaikan oleh Pak Sony tadi itu ya. Itu yang paling sering ya kita lengah itu saat makan. Nah, betul. Jadi di tempat wisata, di restoran dan lain-lain atau di hotel restoran harus betul-betul kita perhatikan tuh. Karena saat makan itu kan masker pasti dibuka ya. Iya. Ya. Kita nggak mungkin makan dengan pakai masker. Ketika dibuka itulah potensi penularan terjadi. Betul. Karena itu sebenarnya yang paling baik itu adalah hindari itu ya tempat-tempat makan itu yang sendoknya itu dipakai bareng-bareng misalnya. Ini yang paling praktisnya. Prasmanan gitu ya. Prasmanan. Artinya itu kan satu sendok dipakai berkali-kali itu untuk ngambil sayur dan lain-lain. Itu potensi ada di sana. Setelah itu kita makan kan tertular itu. Nah, artinya kalau bisa itu ya yang sudah tadi Pak Sony bilang sudah dikotak-kotakin. Misalnya buah-buahan kalau perlu itu sudah dikotak, kita Jadi tinggal kita langsung sisa ambil. Nah, seperti itu. Oke, Jadi semakin minimalisir ya terjadinya kontak itu semakin aman resiko terjadi. Dan kalau bisa itu kalau duduk ya itu jangan berhadapan di tempat makan, itu pasti lebih aman lagi. Misalnya kita di sebelah sini silang, yang satu di sebelah sana. Jadi nggak kena jaga jaraknya seperti itu gitu. Atau seandainya harus dekat, kalau bisa ada kacanya. Nah itu lebih aman lagi. Oke, jadi memang harus punya trik begitu supaya liburannya juga tetap menyenangkan, tapi juga tetap sehat gitu. Tapi gini, kalau kita mau liburan ya, kita itu kan pasti inginnya tempatnya yang menyenangkan, rame dan lain sebagainya. Pak Sony, gimana caranya kita bisa mendapatkan informasi ataupun memilih tempat meskipun itu tempat wisata, tapi itu aman buat kita begitu loh? Jadi kita akan dorong seluruh tempat wisata, lokasi wisata untuk menerapkan protokol kesehatan. Lalu kita minta mereka untuk menjelaskan kepada publik bahwa tempat mereka telah mematuhi atau memfasilitasi terwujudnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Jadi harus ada informasi publik yang jelas. Kalau misalkan tidak ada informasi publik yang jelas, sebaiknya kita hindari tempat wisata tadi. Jadi memang ini tanggung jawab bersama ya, kita sendiri yang ingin berlibur, pengelola tempat wisata, ya kan, pemerintah daerah, lalu penegakan aturan juga harus dilakukan. Bagi tempat-tempat wisata yang melanggar, ya mereka harus ditertibkan. Jadi kita mengurangi sekecil mungkin risiko penularan. Risiko penularan itu tetap ada. Kita di rumah pun juga bisa tertular kalau ada keluarga kita yang kemudian datang dan seterusnya. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah kita hati-hati, tetapi nggak usah panik. Santai, dinikmati, dan persepsi tentang liburan kan beda-beda ya. Persepsi tentang liburan kan seperti dulu waktu saya kecil ya bisa menyenangkan juga dengan cara kita sendiri. Jadi sebenarnya kembali lagi ke kita liburannya nggak berubah, yang berubah adalah perilaku kita ketika berliburan, begitu ya. Walaupun di rumah tapi hati senang. Betul. Mohon, cepot. Nah, tapi kalau sekarang ini ya, Pak Sony, kita pengen tahu zona-zona wilayah-wilayah yang dengan zona merah itu di mana aja sih, ini biar jadi perhatian juga. Nah, itu juga penting. Pinter nih Mbak Nilo. Jadi lihat, sebelum kita mau tetapkan kita mau wisata kemana, lihat dia masuk zona merah atau tidak. Kalau zona merah memang sebaiknya dihindari.
Kenapa? Karena risiko penularannya tinggi, orang yang terdeteksi terkonfirmasi positif juga banyak. Kita sebaiknya menangguhkan dulu lah rencana liburan ke zona-zona merah tadi. Jadi kita lihat deh, kan Satgas juga memberikan informasi tentang mana kabupaten kota yang masuk dalam zona merah dan seterusnya. Semoga informasi kita juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Bisa diakses juga di website Satgas Bisa Covid dong. ya. Jadi untuk lihat, jangan buta-buta deh pergi liburan, mending tahu dulu petanya gitu ya. Iya dong, makanya tadi perencanaan liburan itu penting. Betul, sehingga betul. kita bisa meminimalisir risiko dari awal. Oke, nah itu. Cepat tuh kalau mau liburan lihat dulu, buka dulu tuh Iya, websitenya Covid. Tapi ada Satgas yang Covid. merah tidak berbahaya. Apa itu? Aku. Oh iya, cepat tuh warnanya merah. Sudah jinak aku mah. Udah jinak tapi ya gitu. Oke. Iya, iya. Nah, jadi Kamu- gini. Meskipun misalnya kita liburan ke zona hijau, bukan berarti kita mengabaikan saja. protokol Enggak boleh, kesehatan. tetap ya. karena pergerakan manusia ini kan yang membawa virus sebetulnya. Betul. Tadi Pak Husen juga udah bilang ini orangnya yang bawa virus. Jadi ketika dia mobilitasnya tinggi, dia bergerak kan dia bisa membawa virus kemana-mana. Iya. Artinya mau di zona manapun tetap berisiko. Kita tetap patuh protokol kesehatan, tapi risiko menjadi lebih tinggi pada zona-zona merah. Pak Husen, kalau misalnya Ya. gini, saya mau liburan ke zona hijau, tapi saya dari zona merah, nah saya harus gimana ya? Nah, Aman Iya. nggak sih itu gitu? Tapi Ya. saya merasa sehat gitu loh. Iya, ya sebenarnya kita ya sebelum dites ya sebelum memastikan ya kita tidak pernah bisa tahu kan. Artinya kewaspadaan ini harus di semua orang sebenarnya. Karena COVID ini bisa ke siapa saja itu bisa terinfeksi begitu. Artinya begini, kita dengan melindungi diri kita sendiri sebenarnya kita juga melindungi orang lain gitu. Artinya jangan kita merasa hanya untuk diri kita sendiri gitu. Kedisiplinan kita tuh menolong orang lain juga gitu. Kita dari zona merah berisiko gitu. Kita ke tempat orang lain gitu kan, ke yang hijau misalnya. Tapi dengan kita disiplin, kita melindungi masyarakat yang ada di sana. Jadi artinya kita ini memang harus bersama-sama begitu. Tidak boleh hanya sepihak saja. Semua ini harus bergerak nih saat ini. Beberapa survei memang aneh juga nih di masyarakat, sebagian masyarakat kita gitu ya, ada yang masih belum percaya itu Dengan adanya COVID-19 ya. COVID-19. Ini juga jadi Kemarin masalah besar juga gitu. beres. Kemudian ada juga kalau ditanya patuh atau enggaknya kalau ada denda misalnya. Nah, artinya kan itu belum jadi budaya. Betul Jadi saat sekali. ini sebenarnya momentumnya ini adalah mari kita jadikan budaya hidup bersih dan sehat ini menjadi budaya, Oke. menjadi kebiasaan kita Leres, gitu. leres. Gaya hidup baru lah Gaya ya. hidup baru. Kalau ini kita terapkan, ini insya Allah nih beberapa waktu mendatang kita jadi bangsa yang sehat Gitu. gitu. Tapi Pak Husen gini, Ah. ini musim liburan, kira-kira daerah-daerah mana yang harusnya atau potensinya bisa tinggi gitu penyebaran COVID-19 kalau di musim liburan? Ya artinya begini ya, COVID itu adalah selama ada kerumunan, Oh. di situ potensi itu ada. Gitu. Walaupun zona hijau. Bisa jadi walaupun zona hijau gitu, karena mungkin bisa jadi zona hijau karena jumlah testingnya mungkin yang belum banyak Iya. begitu kan kita belum tahu juga. Artinya sebisa mungkin saat kondisi sekarang ya, ketika data epidemiologi menunjukkan kasus masih terus tinggi gitu, itu kewaspadaan harus tetap ada, hindari tempat kerumunan sebenarnya, selalu jaga jarak, kemudian masker, cuci tangan harus selalu diterapkan. Sebenarnya begini yang paling sering ya. Orang sudah diedukasi, sudah paham ya, sudah menerapkan tapi tidak disiplin, Nah, tidak memastikan konsisten. itu konsisten dijaga. Contohnya yang paling gampang nih ya, iya, iya. cepot ya. Orang pakai masker. Mhm. Apakah pakai masker udah benar? Ini juga masalah juga. Jangan sampai dibilang udah pakai masker langsung aman. Kalau misalnya dia pakai maskernya itu ya ketika udah ketemu orang diturunin maskernya di dagu. Kan jadi- sering tuh. Iya, iya. Merasa nggak enak ya pakai Akhirnya U nurunin, dibuka. betul. Padahal di situ langsung gitu. Hmm. Bisa aja di potensi penularan. Jadi benar-benar harus disiplin ya. Kemudian contohnya lagi yang sering nih pakai masker seperti ini ya. Seharian pakai masker itu terus gitu. Padahal mungkin udah lembab ya, udah basah, udah kotor, udah pernah dipegang-pegang, bisa jadi ada virus masuk situ. Artinya disiplin harus diganti 4 jam sekali paling tidak gitu. Oke. Masker kain
harus disiplin, dicuci gitu. Mhm. Dicuci, disetrika lagi, baru besoknya pakai lagi Oke, misalnya. jadi Nah, bukan hanya pakai masker tapi menggunakannya dengan benar dengan begitu benar, ya. itu juga Kemarin penting. itu Maintenance masker. Kemarin itu ya, Cepot ya, Ya. ini tuh bidang perubahan perilaku itu baru saja meluncing buku ya, Pak Sony ya. Jadi bukunya itu tentang pedoman perilaku penanganan COVID-19. Pedoman perubahan perilaku. Pedoman perubahan Perubahan perilaku. Oke, jadi di dalam itu ada apa aja? Mengatur soal apa saja di dalamnya itu, Pak Jadi Sony? gini, insya Allah pandemi ini akan berakhir ya. Amin. Tetapi selama pandemi ini masih ada, kita nggak boleh bosen. Mhm. Harus merubah perilaku kita menjadi orang-orang yang lebih bersih dan sehat. Mhm. Ya, perubahan perilaku apa yang diharapkan? Sebetulnya simpel. Mhm. Ada 3 utama Oke. di buku pedoman itu. Iman, ya, Mhm. bahwa kita beribadah karena bagaimanapun juga kita ini makhluk Tuhan Betul. yang harus memohon pada Tuhan. Ya. Yang kedua, aman. Ya, supaya kita aman menghindarkan diri kita dari tertular, Mhm. kita harus kenali si virus ini nih. Ya udah patuhi 3M itu. Mhm. Memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun. Jadi 3M itu memang bentuk proteksi kita. Mhm. Itu adalah vaksin terbaik saat ini. Mhm. Vaksin perubahan perilaku, mematuhi 3M. Dan yang ketiga itu imun, Iya, menjaga imunitas kita. Caranya gimana? Makan makanan bergizi nggak harus mahal loh. Betul. Lalu kemudian harus menjaga istirahat yang cukup, tidak panik, hati gembira ya. Nanti kalau berlibur itu hati gembira tapi jangan menimbulkan kerumunan ya. Iya. Nah, benar. terus kemudian juga olahraga teratur, kemudian berjemur di bawah sinar matahari secukupnya. Mhm. Pokoknya dibuat hidup kita itu iman, aman dan imun itu secara seimbang. Jadi Oke. di pedoman perubahan perilaku kita berharap semua masyarakat punya perilaku itu. Dalam jangka pendek kalau itu dilakukan kita akan mampu memutus rantai penularan COVID-19. Mhm. Tapi dalam jangka panjang masyarakat kita akan terbiasa untuk hidup bersih dan sehat. Iya. Sehingga Nah. menghindarkan kita dari terinfeksi berbagai virus, bakteri, dan akibatnya kita punya kualitas hidup akan lebih baik, usia harapan hidup kita akan lebih panjang. Nah, gitu kira-kira. gitu. Gimana, Cepot? Jadi saya teringat sebuah film, Apa itu? ada film Imun Mas. Oh, itu ke timur. Oh, Timun. Oh, timun. itu timun. Itu kurang T-nya. Tapi ya imun itu harus dijaga seperti menjadi kemasan begitu. Oh, gitu. Iya, Betul. luar biasa. Aduh. Mohon. Jadi tadi Mohon. Pak Sony ada iman, Siap. aman, dan Imun. 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 Ah, Jaga keimanan, iya. jaga keamanan, dan jaga keimunan begitu. Betul. mohon. Imun mohon. harus dijaga Oh, selalu dijaga. gitu. Iya. Nah, jadi pemirsa demikian perbincangan kita hari ini bersama dengan 2 narasumber kita yang luar biasa. Kami selalu mengingatkan Anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, jangan ke tempat yang terlalu banyak orang atau berkerumun, dan juga pastinya selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan kalau tidak bisa cuci tangan bisa juga menggunakan hand sanitizer. Dan kita juga selalu mengingatkan tentang pesan dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan dengan disiplin, kemudian juga patuh, memakai masker, menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan serta mencuci tangan itu belum sebanding dengan perjuangan dari para dokter dan juga tenaga medis yang merawat pasien di rumah sakit. Dan juga pemirsa, mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa itu bukan hanya dimintai pertanggungjawabannya tuh di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi penting bagi kita semua untuk sadar selalu mematuhi protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19. Jadi akhir kata saya bersama dengan partner saya, Cepot. ada Kang Cepot, mengucapkan terima kasih ya. Kang Cepot katanya mau ngasih Ya nyampein pesan. betul, iya sampai dari Pak Doni juga. Heeh. Tetap 3M atau napi 3M. Heeh. 3M. Make masker, mesihan leungeun ku sabun jeung cai, mun amprok jaga jarak. Mantap. Cag. Oke, terima kasih dan sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Sampurasun.